dilihat Julia? Iya, Pak. Halo Julia. Oke, yang lainnya juga Iya. ya, nanti bisa jadi Iya. untuk masukan yang lainnya. Jadi Baik, kita Pak. lihat pertama strukturnya dulu. Jadi kalau kita lihat ini ada judulnya, ada identitasnya, ya betul. Terus kalau perlu di sini nanti lembaganya, ya. Karena Oh, iya, ini baik, Pak. nanti apa artikel apa eh, untuk syarat, misalkan syarat skripsi dan sebagainya, nanti ditulis nama pembimbingnya di sini ya, atau orang lain yang terlibat di situ. Jadi ini Julia Ayu Wulandari, terus saya, terus identitas universitasnya ya. Oke, bagian pertama betul abstrak. Ada yang kurang di sini kata kunci ya. Jadi strukturnya dulu ya, abstrak, kata kunci. Oke, bagus. Pendahuluan, ya ini sudah pendahuluan. Untuk yang lainnya juga pendahuluan. Terus metode penelitian, ya betul. Metode penelitian, ya. Terus setelah itu hasil dan pembahasan, ya boleh boleh dipisahkan, boleh tetap ya hasil dan pembahasan. Bagus. Strukturnya, simpulan dan saran, ya boleh ya. Simpulan saran, nah, nanti kalau setelah simpulan dan saran bisa pakai acknowledgement atau terima kasih, ucapan terima kasih ya, boleh diberikan ucapan terima kasih. Terus daftar pustaka ya, daftar pustaka boleh ya. Nanti kalau misalkan ada lampiran boleh ditulis di sini ya. Misalkan soalnya tidak ditulis di bagian artikel, boleh ditulis di sini. Iya, Pak. Ya. Pak, mau tanya. Uh, Itu kan ada hasil dari pekerjaannya subjek-subjek itu kan, Pak. Tadi kan iya. Bapak bilang kalau ada lampiran nggak apa-apa dilampirkan. Nah, itu hasil jawabannya dilampirkan atau tidak, Pak, sebaiknya? Nggak usah, kan dibahas di artikelnya. Ya, Oh, kalau misalkan ada yang tidak ini penting gitu ya ditulis di situ. Tapi kalau enggak ya enggak harus ada lampiran. Ya, oke. Sekarang kita lihat judulnya ya. Jadi kreativitas siswa dalam memecahkan masalah matematika finansial. Ya, berarti nanti kata kuncinya itu kan kreativitas, ya. Terus iya. pemecahan masalah, Sama, matematika finansial. Ya, kata kuncinya kan itu kreativitas, memecahkan iya. masalah, matematika finansial. Nah, itu yang apa ditekankan di situ. Jadi boleh saja di sini tujuan penelitian langsung boleh ya. Jadi ini kan tujuan penelitian yang di sini Iya. ya, boleh ya, tujuan penelitian langsung gitu boleh. Tapi ada juga yang minta itu pertama itu di pengantar gitu. Jadi menjelaskan tentang substansi penelitian ya. Hmm, Misalkan matematika gitu ya. Matematika finansial adalah salah satu literasi yang harus dikuasai siswa pada saat ini. Titik gitu. Nah, terus kan apa namanya, maka perlu dilakukan penelitian atau penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk bla 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 gitu ya. Jadi iya, ada Pak. pengantar, ada substansi masalah yang penting sekali apa gitu ya. Kemudian Iya, Pak. penelitian boleh ya. Kalau penelitiannya kan penelitian kualitatif ya, kualitatif ya, ya. Jadi ini lebih ke penelitian kualitatif tapi studi kasus ya. Ya, tolong dimatikan, ada yang ini. Oh ya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi penelitian apa namanya? Penelitiannya ini penelitian kualitatif dari studi kasus. Ya, jadi misalkan gini langsung, penelitian kualitatif ini mengkaji kasus apa, misalkan apa kasus tentang kreativitas siswa di sini gitu, boleh ya. Kalimatnya langsung dengan subjek ya enggak apa-apa, langsung gini. Misalkan penelitian kualitatif studi kasus ini apa di, melibatkan 4 siswa kelas 8, 4 siswa kelas 8
SMP Iya, itu Pak. titik gitu kan. Terus nanti dijelaskan lagi subjeknya apa terdiri dari misalkan 3 atau 1 siswa berpikir kreatif rendah dan misalkan 3 siswa berpikir kreatif tinggi. Itu boleh Iya, Pak. jadi seperti itu ya. Jadi poin pertama itu substansi masalah, kemudian poin kedua adalah penelitiannya, metode penelitiannya. Jadi penelitiannya itu pertama menjelaskan, jadi bagian yang ini sebenarnya ini bagian yang berikutnya ini penelitian ya. Ini saya beri tanda di sini. Nah, ini penelitian, metode penelitiannya. Jadi di metode penelitian itu utamanya membahas apa? Pendekatan penelitiannya. Jadi penelitian kualitatif dengan studi kasus gitu ya. Jadi jangan Iya. deskriptif. Kalau deskriptif kan memang kualitatif pasti deskriptif ya. Oke. Ya boleh saja penelitian deskriptif ada juga boleh, tapi misalkan kalau mengatakan kualitatif pakai studi kasus, tapi kalau deskriptif ya deskriptif itu boleh juga ya. Terus subjek penelitian atau partisipan penelitiannya dijelaskan itu ya. Terus pengumpulan data dan tekniknya boleh langsung dijelaskan ya. Terus berikutnya menganalisisnya bagaimana. Termasuk kalau ada nanti pemeriksaan keabsahan data. Jadi ingat pemeriksaan keabsahan data itu kalau kamu baca di buku saya itu kan tidak hanya triangulasi. Kamu misalkan bisa memilih ini dengan member check, ketekunan peneliti gitu. Jadi pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan member check, dengan ketekunan peneliti gitu, persistent researcher gitu ya, dan seterusnya. Jadi tidak harus triangulasi pemeriksanya. Jadi disebutkan di bagian yang saya beri tanda itu ya. Oke, Iya, Pak. sudah. Nah, terus hasilnya. Nah, ingat hasilnya kalau kualitatif hasilnya ini kan tingkat berpikirnya ya, tapi terus memerinci, jadi menguraikan bagaimana yang terjadi misalnya kreativitas untuk anak tingkat berpikir 0 gitu ya, kemudian tingkat berpikir kreatif 3 dan seterusnya. Jadi tidak mengatakan benar atau salahnya, tidak mampu atau tidak mampu, tidak ya. Tapi deskripsi uraiannya. Jadi kalau di kualitatif lebih menekankan pada deskriptifnya. Oke, ya. Jadi dibuat begitu nanti hasilnya itu. Kalau ada saran boleh juga dicantumkan di bagian itu ya. Oke, terus bagian pendahuluan. Ingat pendahuluan itu jangan memulai dengan kata-kata yang umum gitu kalau bisa. Jadi umum sekali terus kemudian banyak dikutip itu contohnya apa kurikulum gitu. Itu pasti kalau nanti kita banyak dikutip. Terus hasil tim, hasil PISA gitu itu sering. Jadi kalau bisa hindari karena untuk mengurangi plagiasi. Nah, kalau misalkan mau dibuat tersirat ya boleh tersirat itu dengan kalimat yang singkat gitu ya. Jadi dilihat di situ. Ingat di pendahuluan ini yang dibahas itu adalah dilematisnya atau kesenjangannya dari masalah. Jadi mengapa kok meneliti tentang kreativitas? Jadi mungkin kreativitas itu penting, kreativitas itu uh, belum banyak dilakukan di sekolah gitu ya. Kreativitas itu menjadi tujuan kurikulum itu ya. Kreativitas itu merupakan kemampuan yang diperlukan untuk abad 21 dan seterusnya ya. Itu diterangkan indikatornya. Kemudian tapi dilematisnya, tapi siswa kita itu masih rendah ya. Mungkin kreativitasnya masih kurang. Ada masalah apa gitu. Atau yang utama kalau di sini misalkan finansial. Masalah finansial itu salah satu tes PISA gitu. Terus kemudian hasilnya masih kurang, terutama pada kreativitasnya gitu. Maka perlu dikaji dan seterusnya gitu ya. Jadi jangan sama begitu kalau kamu mengutip yang Siswono itu dengan kata-kata yang sama akan plagiasinya tinggi ya. Oke, ini Iya. sudah finansial juga sudah. Nah, terus
di sini dimunculkan indikatornya. Jadi indikatornya apa tuh sebenarnya? Jadi kan uraian rangkaian dari apa pendahuluan itu, jadi bagian pertama itu adalah dilematis masalahnya, kemudian kerangka apa namanya struktur teorinya seperti apa yang menopang gitu ya, yang akan diteliti, kemudian kerangka berpikirnya, jadi kayak indikatornya itu, ya, indikatornya. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dari artikel itu. Penelitian. Iya. Ya, bukan penelitian, ya kan artikel sudah jadi artikel toh. Iya. Jadi artikel ini akan membahas itu apa, gitu ya. Jadi tidak harus pakai kata tanya ya. Jadi tengah-tengahnya mendeskripsikan bagaimana kreativitas tidak. Jadi pada artikel ini akan membahas apa kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah finansial, gitu ya. Oke. Materi aritmatika sosial tidak perlu ditunjukkan karena yang pokok adalah apa? Masalah finansial. Jadi masalah finansial itu bisa jadi nanti di aritmatika sosial, bisa mungkin di bagian yang lain, misalkan di pola, di bagian apa namanya logaritma, mungkin juga ada itu. Jadi nggak mesti di apa di aritmatika sosial, ya. Nah, jadi konteksnya itu akan banyak nanti. Oke, jadi ingat lagi bagian di pendahuluan itu apa? Yang pertama dilematisnya atau kesenjangan dari masalah gitu ya, yang pertama. Kemudian kedua adalah apa? Teori pendukungnya, ya, teori pendukungnya. Kemudian yang ketiga itu frameworknya. Jadi frameworknya itu hubungan antar konsep itu, antar teori-teori itu sehingga melahirkan indikator, ya, melahirkan indikator atau apa semacam acuan referen untuk membahas penelitian itu, ya. Jadi yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga tadi bagian ketiga itu, bagian yang keempat itu adalah tujuan penelitiannya, ya. Jadi kayak pertanyaan penelitian itu bisa diungkapkan dalam bentuk tujuan penelitian, ya. Jadi pertanyaan penelitian sebenarnya tapi diungkapkan dalam bentuk tujuan penelitian deskriptif gitu ya, kalimat berita. Jadi seperti itu ya. Ingat di pendahuluan berarti ada berapa bagian? Ada berapa hal yang harus diperhatikan? 4 hal itu ya. Oke. Ya. Jadi pertanyaan tadi itu tidak menjadi sub sendiri ya. Jadi tidak menjadi sub sendiri. Oh iya. Ingat ya, tidak menjadi sub sendiri. Metode penelitian bagus, ini metode penelitian sudah ada gitu ya. Ini soalnya dicantumkan, ini sudah bagus ini. Jadi soalnya sudah dicantumkan ya. Oke. Jadi kalau di uraian artikel itu ya, di artikel metode penelitian ya sama dengan tadi di abstrak. Jadi yang pertama diuraikan pendekatan penelitiannya apa gitu ya, pendekatan penelitiannya. Jadi kadang-kadang di artikel itu pendekatan penelitiannya itu tidak rinci, tidak seperti ini, jadi tidak besar gitu, pendekatan kualitatif tidak. Kadang-kadang artikel itu hanya mengatakan jadi penelitian ini dilakukan dengan cara misalkan bagian awal itu adalah mengeksplorasi datanya, kemudian dirinci, deskriptif dan sebagainya. Bagian yang kedua terus dilakukan wawancara, menggali gitu dan seterusnya. Jadi kadang-kadang tidak menyebutkan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, tidak. Ada artikel tidak pakai seperti itu, ya. Jadi yang utama itu pendekatan penelitiannya itu harus valid gitu ya, harus apa kredibel, terpercaya. Jadi yang kita lakukan itu mungkin ada orang yang apa tidak pasti apakah ini penelitian pengembangan, penelitian apa namanya kuantitatif kualitatif, dia tidak apa namanya tidak mendikotomikan jenis penelitiannya seperti itu. Jadi tidak mengelompokkan, mendasarkan penelitiannya tidak seperti itu. Itu boleh saja ya. Tapi seandainya kamu langsung gitu ya boleh penelitian kualitatif, pendekatannya dengan studi kasus gitu ya. Itu penelitian deskriptif. Ingat toh penelitian deskriptif itu kasus juga penelitian deskriptif ya. Oke. Terus
Jadi yang bagian pertama itu, bagian kedua ya partisipannya. Kalau kualitatif partisipannya diuraikan. Partisipannya itu siapa, cara pengambilannya bagaimana. Ini lebih diuraikan, ya. Kalau di pendahuluan mungkin hanya misalkan saya mengatakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan snowball, sampling, atau dengan cara convenient, ya. Nah, yang diambil di sini ini punyanya Julia ini sebenarnya convenient, ya. Convenient itu apa ya? Yang mudah, paling mudah, situasi yang tidak memungkinkan sehingga dipilih subjek yang diperoleh, yaitu itu yang dianalisis. Jadi tipenya adalah convenient itu, ya. Tapi disebutkan ini laki-laki berapa, perempuannya bagaimana, karakter subjek satunya bagaimana, dan seterusnya, ya. Jadi kemampuannya seperti apa misalkan digali. Jadi cari informasi yang mampu diperoleh peneliti, ya. Oke, jadi yang kedua partisipannya, bagaimana pemilihan subjeknya itu juga, ya. Jadi yang pertama tadi adalah apa, jenis penelitiannya atau tipe pendekatannya. Kedua adalah apa, partisipannya, termasuk bagaimana memilihnya, jenis kelaminnya dan sebagainya. Diuraikan partisipannya itu dalam kualitatif. Kemudian yang ketiga itu adalah ini apa, teknik pengumpulan datanya. Jadi tekniknya dan juga metode pengumpulan datanya. Misalkan langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan apa, wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara ini, atau dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara berbasis tugas misalkan, dengan apa, instrumen pendukungnya adalah berikut gitu, sebagai berikut gitu, ya itu boleh, ya. Jadi apa, teknik pengambilan apa namanya, yang dilakukan itu wawancara dan sebagainya juga harus dikuasai. Jadi kan wawancara itu bisa, kalau kualitatif ya, wawancara bisa online, wawancara bisa berbasis tugas, wawancara bisa thinking loud itu juga bisa. Terus bisa fokus group discussion, ya. Jadi coba lihat di buku saya itu ada, ya. Terus kalau misalkan instrumen tesnya ya diuraikan. Misalkan diuraikan ini apa, diperoleh validitasnya sekian, reliabilitasnya sekian. Itu kalau memang diuji. Kalau tidak ya sudah, enggak apa-apa. Tapi dimasukkan di situ, ya. Jadi pengumpulan datanya dan metodenya. Kemudian yang berikutnya adalah analisisnya. Bagaimana menganalisisnya dan pemeriksaan keabsahan datanya. Oke, tadi pemeriksaan keabsahan datanya bisa dilihat kredibilitasnya, kemudian transformabilitasnya, ya, bisa apa namanya yang lainnya, ya, transferabilitasnya, transferability-nya, gitu ya, nah, kredibilitasnya, itu terus apa namanya, yang lain-lainnya. Jadi silakan gitu. Jadi di metode penelitian itu kalau disebutkan ada 4 hal, apa yang harus diperhatikan 4 hal itu. Silakan, siapa? 4 hal. Jadi yang pertama apa? Ya. Tadi jenis penelitiannya. Ya, boleh. Kedua apa? Kemudian instrumen, teknik pengumpulan data, pengambilan subjeknya tadi. Ya, pemilihan partisipannya, termasuk pengambilan subjeknya. Ya, yang ketiga. Terus teknik pengumpulan data. Ya, pengumpulan datanya. Terus datanya itu bagaimana validitas reliabilitasnya, ya. Oke, ya. Terus berikutnya. Analisis data. Analisis data, ya. Cara menganalisisnya bagaimana, ya. Jadi seperti itu bagian yang apa, metode penelitian. Berikutnya, nah ini sudah bagus, ada soalnya gitu, ya. Oke, ini. Nah, terus hasil dan pembahasan, bagus ya. Jadi hasil dan pembahasan, hasilnya dulu apa, gitu ya. Ini boleh pakai, kemudian ada sub-sub kategori di bagian itu. Sub-sub kategori. Misalkan kalau ada, misalkan yang kreativitas siswa tingkat rendah, misalkan siswa tingkat 0 itu bagaimana, diuraikan sendiri. Misalkan terus kemudian 2 siswa berpikir tingkat tinggi itu diuraikan sendiri, ya. Jadi langsung diuraikan. Jadi
tabel ini boleh saja, tapi kalau misalkan ini tidak terlalu penting gini, ini kan nggak usah tabelnya. Jadi sudah cukup di sini sudah terwakili ada tingkat 0, 1 orang dan 2 ini. Yang satunya apa? Sangat kreatif ya. Nah itu Kreatif. disebutkan di deskripsi saja tidak apa-apa. Jadi hati-hati kalau buat tabel kadang-kadang ini bisa jadi tidak sesuai ya. Maksudnya bukan tidak sesuai, artinya ini tidak pada tempatnya di situ. Kadang-kadang ini sudah jelas dengan deskripsi, nggak perlu dibuat tabel. Tapi ada juga yang pakai tabel itu karena informasinya lebih banyak, jadi lebih baik langsung pakai tabel, boleh gitu ya. Tapi diuraikan di atas tidak perlu banyak mendeskripsikan ya. Jadi langsung lihat di tabelnya. Oke. Jadi ini boleh saja langsung. Jadi di gini tabel ini boleh ya. Tabel boleh. Tapi dijelaskan di bagian substansi di bab 1 bagian pendahuluan itu kefasian itu apa, fleksibilitas itu apa, kebaruan itu apa, itu sebagai hasil teoritisnya itu dituliskan di bagian bab di bagian pendahuluan ya. Jadi Iya, Pak. umpamakan gini, jadi seolah-olah Anda itu kalau misalkan membuat artikel itu ingin memberitahukan orang langsung, memberitahu orang selengkap-lengkapnya, tapi dari bacaan ya. Jadi otomatis orang tidak bertanya loh, ini fasih itu apa? Nah, dia harus baca ke atasnya itu, langsung dilihat. Nanti bisa tahu hasilnya bagaimana. Ya, Di pendahuluan sudah saya cantumkan, Pak. oke, ya enggak apa-apa gitu ya. Terus ini kalau wawancara selain ini ya sudah nanti ya. Terus kalau ada wawancara sekaligus ini pentingkan wawancaranya kalau ada. Jadi misalkan kalau ini wawancara itu dari soalnya seperti ini, hasilnya bagaimana? Kalau tidak wawancara ya bagaimana? Ya hasilnya coba ditunjukkan. Mana toh kalau dia fasih itu seperti apa toh hasilnya yang dinamakan fasih. Fleksibel itu yang mana? Coba ini ditunjukkan. Ini siswanya kan ada 4, berarti hasil kefasihan siswa berapa? Misalkan siswa 1, terus kebaruan dari siswa 3, terus misalkan kalau dia yang baru dari siswa 4 itu seperti apa. Kalau salah ya yang tidak fasih dari 1 itu bagaimana ya. Jadi diberi contoh hasil dari yang sudah disajikan yang diperoleh oleh siswanya itu ya. Kalau wawancara dicantumkan juga contoh petikan wawancara ya. Oke. Iya, Pak. Kalau sudah tadi misalnya bisa satu-satu gitu. Kalau satu-satu itu nanti lebih fokus ya. Jadi misalkan yang tingkat 0, tingkat 3, tingkat 4 ini satu-satu diuraikan, baru nanti hasilnya itu dibahas secara keseluruhan pembahasan. Ya, dibahas. Nah, kalau dibahas dikaitkan dengan teori ya. Oh, ini boleh dikaitkan dengan Siswono boleh ya. Ini jangan salah ketik ya. Nah, ini cara menulisnya juga diperhatikan. Nah, ya. Yang lainnya lagi ya. Jadi disesuaikan. Kajiannya kalau bisa lebih banyak karena nanti dipakai di semakin banyak itu semakin baik, berarti analisisnya baik. Jadi pembahasan teori-teori yang dipakai dari buku atau dari artikel gitu ya itu lebih baik ya. Jadi diuraikan di situ ada bahasan ya, pembahasan. Oke. Nah, nanti bagian yang paling banyak itu sebenarnya di bagian ini hasil dan pembahasan, bukan sedikit ya. Oke. Terus simpulan. Simpulan ya apa yang utama tadi hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian dituliskan, terus ada saran. Jadi ingat untuk saran hati-hati ya. Jadi kalau yang pertama hasil simpulan sesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya. Atau di bagian bab 1 tadi ada bagian tujuan penelitian, disesuaikan dengan tujuannya. Ya, harus sesuai. Terus kalau saran bagaimana? Sarannya juga harus spesifik sesuai dengan hasil penelitian. Jadi pikirkan. Jadi kalau tiap kali buat saran itu
mikirkan, oh ini saya seperti ini enggak ya. Kalau misalkan ini tidak saya lakukan, tidak saya bisa beri saran ini, ya. Kalau misalkan Anda bisa membuat saran tanpa melakukan kajian, tanpa melakukan penelitian atau yang Anda lakukan itu, berarti itu sarannya belum operasional. Jadi belum sesuai itu. Jadi sarannya harus operasional, disesuaikan dengan hasil penelitiannya itu. Ya. Jadi tidak umum, misalkan kepada guru harus menggunakan berpikir kreatif dan sebagainya, itu memang sudah seperti itu. Tidak usah penelitian ya memang begitu. Tapi dari hasil itu bagaimana? Anak yang kreatif ternyata begini, anak yang ini begini, terus apa sarannya? Yang banyak itu anak kreatif atau yang tidak kreatif gitu, terus apa sarannya gitu ya. Oke. Terus daftar pustaka, ingat daftar pustaka itu yang ada di dalam artikel itu. Jadi kutipan atau petikan dari buku atau jurnal itu yang ada saja, yang tidak ada tidak boleh dicantumkan. Yang tidak dikutip itu tidak boleh dicantumkan, ya. Ingat itu. Kemudian ya upayakan, jadi ada yang mengatakan itu kalau misalkan peluang untuk diterima artikelnya itu bagian daftar pustakanya itu paling enggak 20, minimal 20 sampai 30 referensi yang dipakai di dalam pembahasan maupun di pendahuluan itu. Jadi berarti banyak gitu ya. Ya, jadi upayakan. Jadi kalau misalnya masih 2, masih 3, wah kurang itu ya. Kurang bacaan atau kurang mendalam. Jadi ini belum, ini masih berapa ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti kurang 11 lagi ya. Coba dibaca lagi. Ya, jadi kayak metode penelitian bisa pakai tulisan saya, pakai yang lainnya ya. Berpikir kreatif juga banyak juga ya. Seperti itu ya. Jadi terus nanti acknowledgement di awalnya juga perlu seperti itu ya. Oke, ini bagian yang siapa namanya? Julia ya. Oke. Ya, bagian Julia. Masih ini? Masih